Dan saya Rani Anggraini. Saya Saskia Dwi Anjeli. Saya Rocky Glana. Ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rocky. Definisi PT CP Firma Perseorangan Yayasan Koperasi Fransis dan BUMN. PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Sedangkan CP pengertian persekutuan commandeter atau commander fellowship CP merupakan suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seseorang atau lebih mempercayakan dana atau barang asetnya pada seseorang atau lebih yang menjalankan suatu perusahaan dan berperan sebagai seorang pemimpin untuk meraihnya. Sedangkan para ahli berpendapat bahwa pengertian CP atau persekutuan commander adalah suatu badan usaha yang mempersekutukan modal dananya dari dua orang atau lebih akan terbagi menjadi dua jenis sekutu. Dan selanjutnya firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma berasal dari bahasa Belanda yaitu Vennootschap ander Firma. Dalam pendiriannya, anggota firma akan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai ketentuan yang ada di dalam akta pendirian perusahaan. Perseorangan, sedangkan perseorangan organisasi bisnis atau badan usaha perseorangan merupakan badan usaha yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya pengusaha kecil dan beberapa pengusaha menengah. Selanjutnya, yayasan. Secara umum, yayasan cenderung diartikan sebagai suatu bentuk badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan, yang memiliki berbagai sifat, seperti bersifat sosial, bersifat kemanusiaan, serta bersifat keagamaan. Yayasan didirikan dengan sangat teliti dan memperhatikan dengan jeli mengenai semua persyaratan formal yang dikeluarkan langsung melalui undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, koperasi merupakan sebuah badan usaha yang organisasinya didirikan khusus. Fransis adalah hubungan yang salah satu pihaknya diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau haki, atau pertemuan ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan sesuatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Selanjutnya, BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero adalah BUMN yang berbentuk persero terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Tujuan utamanya mengejar keuntungan. 2. Mana yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dari untuk bisnis tersebut dan berikan penjelasannya. Berikut bisnis yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum PT, yayasan, koperasi, dan BUMN. Tidak berbadan hukum CV, firma, perseorangan, dan franchise. Prosedur dan syarat dalam pendiriannya. PT, pembuatan draft akta pendirian PT, menentukan nama PT serta maksud dan tujuan PT, mengajukan NPWP. CV, prosedurnya, tentukan dua pendiri CV, menyiapkan data pendiri CV, mengajukan nama CV ke Kemenkumham, membuat akta pendirian CV, penandatanganan akte pendirian CV, pengurus SKDP, pengurusan NPWP, dan pendaftaran CV ke PN. Syaratnya, pendiri perusahaan ini minimal terdiri dari 2 orang, selanjutnya disebut peserta aktif dan pasif. 2. Akte notaris dalam bahasa Indonesia. 3. Pendirian CV harus warga negara Indonesia. 4. Kepemilikan 100% oleh pemilik bisnis lokal, berarti partisipasi asing tidak diperbolehkan. Adapun dari firma, proses pendirian firma, menentukan nama firma, penandatangan akta notaris, pengajuan pendaftaran NPWP firma, permohonan izin surat. Adapun syaratnya, didirikan oleh minimal 2 orang, menentukan nama firma, merancang tujuan utama, mendirikan firma yang jelas, terdapat domisili perusahaan, akte pendirian, NPWP firma, memiliki badan pengurus dan anggota aktif. Perseorangan, prosedur dan syaratnya, akte pendirian perusahaan, surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, nomor pokok wajib
pajak, nomor induk perusahaan. Yayasan. Prosedur pendirian yayasan yaitu 1. Perumusan nama yayasan, 2. Penentuan bidang fokus yayasan, 3. Persiapan administrasi 1, 4. Persiapan anggaran dasar, 5. Persiapan administrasi 2, 6. Pengajuan pendirian yayasan oleh notaris, 7. Penandatanganan pendirian pembina, ketua, sekretaris, dan pengawasan yayasan menandatangani persetujuan pendirian di hadap notaris. 8. Pengajuan anggaran dasar oleh notaris. Adapun syarat pendirian yayasan yaitu pendiri yayasan, aset yayasan. Dalam mendirikan yayasan, memisahkan aset milik yayasan dan pendiri merupakan hal yang wajib untuk Anda lakukan. Akte pendirian yayasan. Membuat akte pendirian merupakan syarat pokok untuk mendapatkan izin mendirikan yayasan. Akte pendirian dibuat di hadapan notaris menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian notaris menandatanganinya, dilanjutkan dengan para pendiri menandatangani akte tersebut, domisili yayasan dan NPWP. Adapun prosedur koperasi yaitu perancangan mendirikan koperasi, penyampaian seluruh rencana dan konsultasi ke daerah pusat dan serta dinas, rapat pendirian koperasi oleh seluruh calon anggota rapat, verifikasi nama koperasi yang akan didirikan, pengajuan pengesahan akte mendirikan koperasi. Syaratnya, pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi akan berbeda tergantung jenisnya. Untuk pendirian koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan akan lebih sedikit untuk koperasi sekunder. Adapun untuk franchise, prosedur dan syaratnya: 1. Membuat surat pendaftaran waralaba, memiliki standar operasi prosedur yang jelas, memiliki hak kekayaan intelektual terdaftar, mempersiapkan beberapa dokumen penting. Adapun dari prosedur dan syarat pendirian BUMN, pembentukan perum atau persero baru, perubahan bentuk untuk instansi pemerintahan menjadi BUMN. Kemudian saya akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari bisnis-bisnis tersebut. PT, kelebihannya, harta dan aset pribadi lebih aman, kepemilikan saham mudah dialihkan, jangka waktu tidak terbatas, lebih mudah mendapat pendanaan, membuka kesempatan bisnis yang luas, diwajibkan berdasarkan hukum yang berlaku, meningkatkan kredibilitas. Kelemahannya, prosedur mendirikan PT relatif lebih sulit dikarenakan banyak izin usaha yang perlu diurus setelah PT didirikan melalui notaris. Yang kedua, proses pembubaran PT tidak semudah membubarkan badan usaha lain. CV, kelebihannya, tanpa minimum modal usaha yang disetor, pengambilan keputusan lebih cepat. 2. Proses pendirian lebih mudah. 3. Sistem kepemilikan perpajakan lebih mudah. Kelemahan, tanggung jawab sekutu aktif sampai harta pribadi, keterbatasan ruang lingkup bidang usaha, sangat tergantung dengan sekutu aktif, modal susah ditarik kembali. Firma, kelebihannya, sistem pengelolaan profesional, kemampuan manajemen lebih besar, pemilihan pemimpin berdasarkan keahlian, kemampuan pembentukan modal lebih besar, keputusan berdasarkan seluruh anggota, pembagian keuntungan berdasarkan modal yang disetor, kemudahan mendapatkan pinjaman modal. Kelemahannya, tidak ada pemisahan kekayaan pribadi, tanggung jawab kepemilikan tak terbatas, rentan terjadi perselisihan, timbul konflik kepentingan, kelangsungan firma tidak terjamin. Perseorangan, kelemahannya, untuk memperoleh modal dari pihak luar atau perbankan akan lebih sulit, yang artinya jika perusahaan perorangan ingin mendapatkan tambahan modal atau investasi atau pinjaman dari perbankan relatif sulit, terutama untuk jumlah yang besar. Kemudian yayasan, kelebihan dari yayasan, yayasan memiliki kelebihan dalam membantu masyarakat, terutama melalui 3 bidang yayasan seperti bidang keagamaan, bidang kemanusiaan, dan bidang sosial. Kelemahannya, terbatasnya dana-dana yang diperlukan, tambahan modal yang tidak tetap, keuntungan yang didapat hanya untuk menutup biaya yang digunakan yayasan. Koperasi, kelebihannya, mengutamakan kepentingan anggota. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Dasar sukarela dan terbuka. Kelemahannya, kekurangan koperasi, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, memiliki daya saing yang lemah, keterbatasan modal dan sulit untuk mendapatkan modal, kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi, konflik kepentingan. Franchise,
Kelebihannya, manajemen bisnis yang sudah terbentuk memiliki manajemen keuangan yang lebih mudah karena bisnis franchise sudah memiliki mitra, memiliki brand yang sudah dikenal. Kelemahannya, adanya pembagian keuntungan berbisnis franchise, berarti Anda sebagai pemilik bisnis wajib untuk membayar sebagian dari keuntungan, serta biaya kemitraan dikendalikan penuh oleh franchisor atau pemilik merek dalam jenis usaha waralaba ini. BUMN, kelebihannya organisasi mantap, memiliki kekuatan hukum yang kuat, pemodalan pasti dari pemerintah, mengutamakan pelayanan umum. Kelemahannya, organisasi kaku dan birokratis, pengambilan keputusan lambat, dan banyak yang rugi. Struktur pemodalan dan kontinuitasnya. PT, modal perseroan terbatas atau PT terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal tersebut terbagi atas kumpulan saham. Modal dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. CV. Di dalam akta CV tidak disebutkan besarnya modal dasar. Modal ditempatkan atau modal disetor artinya tidak ada kepemilikan saham di dalam anggaran dasar CV. Besarnya penyetoran modal ditentukan dan dicatat sendiri secara terpisah oleh para pendiri, dan jika perusahaan berlaba, maka laba tersebut dijadikan sebagai penambah modal. Itulah sebabnya mengapa laba CV bisa berubah-ubah. Selanjutnya, firma. Modal firma terutama berasal dari setoran dari setiap orang yang terkait dalam kesepakatan firma. Besar kecilnya bagian modal setiap anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya yaitu perseorangan. Dalam memenuhi kebutuhan dana, setiap perusahaan bisa menggunakan sumber modal sendiri yang berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Yayasan, aset dan modal yayasan harus dipisah dari aset pribadi pendiri. Pendiri juga harus membuktikan validitas aset yayasan. Koperasi. Koperasi yaitu modal koperasi berasal dari dua sumber, yaitu modal sendiri dan modal luar atau modal asing. Koperasi dapat memanfaatkan modal sendiri dan modal asing dalam upaya memenuhi kebutuhan modalnya. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari koperasi itu sendiri atau modal yang menanggung resiko. Franchise. Seringkali franchise mengalami kesulitan keuangan karena jumlah uang yang disiapkan sesuai ketentuan franchisor ternyata tidak mencukupi. BUMN, Badan Usaha Perseroan Persero, adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.